Halo teman-teman semua, kembali lagi di Loyola Podcast. A-M-D-G. Kali ini aku Rico sebagai host ditemani oleh dua narasumber. Nah, KBKL di rumah pasti tahu siapa mereka, khususnya KKL 70 tahu siapa mereka dan apa tugas mereka di Popsila 2020. Nah, silakan untuk memperkenalkan diri. Pertama, Arya. Ya, nama saya Abinata Arya Guna, bisa dipanggil Arya. Ayo, boys. Nama aku Kristo Abdi Wiguna, KKL Angkatan 20. Masih. Oke, perkenalannya cukup. Nah, pada kesempatan kali ini kan kita kedatangan dua orang orator. Nah, kalau di angkatanku sendiri nih, orator tuh masih ada atau enggaknya kan masih belum diketahui. Kalau di angkatan kalian ada berapa? Ada 4 orang. Siapa aja? Kristo, saya, Jadi sama Karina. Berarti 3 cowok, 1 Satu cewek. Ceweknya keren ya berarti. Oke. Nah, teman-teman di rumah, selain mereka jago untuk orasi, mereka itu juga jago ngedance. Kalau kalian mau tahu mereka bisa dance, tuh liatin scroll video-videonya di SMA Kolese Loyola. Scroll terus. Nah, oke, kita main di sesi pertanyaan. Kali ini bukan sesi di lapangan, bukan sesi yang marah-marah, bukan. Kita akan sesi santai. Oke, buat Arya dari Kristo nih. Apa itu orator dan tugasnya itu ngapain aja? Kan teman-teman di rumah apalagi KKL 71 kan belum tahu apa itu orator. Orator itu adalah orang yang terpilih di Loyola untuk tugasnya itu untuk berorasi di depan cager. Kita mengatakannya itu cager karena mereka belum menjadi KKL. Oke. Tapi banyak stereotype kesan tentang kayak orator itu galak. Padahal sebenarnya mereka bertujuan buat menanamkan nilai-nilai kengasihan pada cager, calon keluarga baru di SMA Kolese Loyola. Jadi kalian tuh tugasnya selama Popsila Iya, seminggu full ya? seminggu. Oh. 5 hari tepatnya. 5 hari. Nah, kalian tuh pernah kepikiran gak sih waktu kalian kelas 10 deh mau jadi orator untuk nantinya kelas 11? Siapa dulu? Aduh. Kalau dari aku sih, awal-awalnya sih kalau kepengen pasti ada pas awal-awal itu, karena memang udah jadi impian. Tapi kan kakakmu orator ya? Iya, Oh. itu kebetulan. Apalagi itu memang dari awal tuh aku tuh kayak nggak ada yang apa ya, kemampuan spesial tuh udah ada. Dari cara ngomong, terus dari akademik, dari olahraga, itu semuanya tuh biasa aja. Makanya tuh pas kepilih tuh kayak rasanya tuh aku tuh kayak orang biasa yang diberi kesempatan luar biasa oleh Loyola. Kalau Kristo? Kalau aku kelas 10 pasti terkesan sih sama orator, tapi ya belum ada pikiran buat jadi orator. Kepikirannya baru kelas 11. Kenapa nggak daftar di KKN? Padahal kan orator itu tugasnya seminggu full kerja keras, kerja rodi. Ada hal yang bagiku tuh menarik ya, karena memang tantangannya tuh kita DKL sama orator tuh memang diarahkan dalam hal yang berbeda. Kalau orator tuh diarahkan untuk menginfluence orang-orang yang anak baru, terutama jaga baru. Dan kalau DKL lebih ke pelayanan gitu. Kalau aku lebih condong ke influence itu sih sebenarnya. Influencer. Kalau Kristo? Sama. Sama. Oke. Nah, kan kalian udah menjalani seleksi dari awal jadi orator sampai seleksi sebelum jadi orator sampai jadi orator nih sekarang dan jadi orator. Nah, itu apa suka dukanya jadi orator? Sebenarnya itu udah bisa dibilang nggak ada yang namanya duka dalam orator, karena memang kita tuh dari sekali. awal udah ngerasa kalau ini konsekuensi bagi kita. Maka dari itu kok kita tuh berempat dan mikir ini saatnya kita punya rasa senasib sepenanggungan. Dan juga kita memang ada tekanan dari pendamping, dari orang-orang di luar kita. Namun memang sebenarnya itu ini untuk membentuk jadi diri kita yang lebih lagi. Yang sebelumnya memang kita nggak punya kemampuan spesial di bidang orasi ini,
menjadi punya yang lebih gitu. Wah, keren. Kalau Kristo? Kalau sukanya pasti masa-masa seleksi terus masa-masa persiapan Popsila sendiri itu benar-benar berkesan. Soalnya apalagi 4 orang dalam waktu 3 bulan pasti kerasa kenal banget dari segi personalitinya dan lain-lain. Jadi kalau bisa aku katain lebih dari keluarga gitu. Oke. Tapi kalian pernah nggak sih kalau waktu seleksi gitu, tengah-tengah seleksi kayak mau nyerah gitu? Kayak mau keluar gitu? Kalau nyerah nggak ada ya. Kalau mau selesai pasti cepat selesai. Kayak mau cepat selesai. Apalagi seleksinya tidak masuk akal ya, lari putaran 20 kali gitu. Oh, berarti sama dong. Capek. Oke. Kamu gimana? Pas dari kakak? Pas aku 24. Udah 24 suruh ngulangi, dimarahi. Jahat ya bro? Jahat. Itu DKKL yang atas tuh. Kalau mau kalian hujat saja. Nah, kan jadi orator nih, pasti kan berpengaruh sama kayak kehidupan kalian. Nah, apa pengaruh dari sebelum jadi orator sama udah jadi orator? Pasti kalau setelah jadi orator itu ada beban di pundak tersendiri, ada nama orator, ada nama Loyola, pasti menjaga perilaku pasti. Itu sih. Ya. Dari aku banyak sih sebenarnya nggak bisa disebutin satu-satu. Tapi yang paling aku rasain itu memang dalam hal literasi ya. Kita tuh kayak diajari bagaimana cara mengupas sebuah buku bukan dari luarnya aja, tapi dari dalam esensi-esensi yang ada. Dan juga kayak kita diajari untuk literasi itu bukan hanya untuk menulis rangkuman, tapi kita diajari untuk apa sih yang ingin dibicarakan oleh si penulis itu. Dan salah satu buku yang menurut saya kagumi adalah yang saat itu pertama kali kita terpilih, kita dipinjami oleh salah satu pendamping kita, buku yang berjudul The Art of Loving, karya dari Erich Fromm. Di situ membahas tentang apa itu cinta, dan memang tanpa cinta manusia tidak akan menjadi manusia. Di situ tuh memang benar-benar kayak ngerasain kita tuh menjalin relasi tuh pasti ada rasa cinta, rasa bukan cinta dalam hal yang Kasih sayang. kasih sayang itu, dan memang relasi itu akan terbentuk dalam bentuk yang lebih kuat karena adanya cinta itu. Super sekali. Nah, kalau kalian nih kan pas jadi orator nih kan berarti berorasi. Pernah nggak sih kalian orasi gitu kayak salah nyebut gitu? Pasti pernah. Kalau aku dulu boleh seperti itu. Ada apa? Kalau aku dulu pas hari pertama, terus bilang ini sudah hari kedua kalian ada di sini, ingat ya? Terus aku langsung bilang kalau itu hari kedua kalian menapakkan kaki setelah Prapopsila, jadi kan masuk akal, ya gitulah. Tapi nggak pernah bilang gitu, nggak mungkin. Yeah. Kayak kesalahan fatal buat bilang kak dan lain-lain. Soalnya udah terlatih ya. Ya? Lumayan lah. Lumayan. Kalau kesalahan sih banyak sekali ya. Tapi kalau aku lebih ke dalam koordinasinya banyak yang miss gitu. Ngerasain bener sih dalam hal kerjaan itu. Oke. Nah, kan tahunku kan masih belum tahu ada orator apa enggak. Nah, untuk kedepannya tuh menurut kalian orator tuh masih diperlukan ya? Kalau menurutku bukan masalah nggak perlu apa enggak sih. Menurutku konteksnya dalam hal ini sih. Buat kedepannya pasti metode sama formatnya kan menyesuaikan buat generasi baru. Nah, pasti yang harus dirubah adalah kayak metode dan formatnya, bagaimana cara menyusun Popsila yang baik buat mendidik cagani itu. Nggak masalah tentang orator perlu atau tidak gitu. Saya sependapat dengan Risto memang karena relevansinya dengan generasi-generasi selanjutnya itu memang berbeda sungguh. Karena memang kita lihat dari generasi kita saat orator saja sudah berbeda, apalagi yang generasi yang lebih ke depan gitu. Dan itu Popsila tuh ngaruh banget ya sama diri kita sendiri. Ngaruh. Nah, kan semua orang tuh pasti merupakan sosok pemimpin, tapi tergantung cara kita mau mengembangkan talenta kepemimpinan kita bagaimana. Menurut kalian nih, pemimpin yang baik itu seperti apa? Kalau menurutku, pemimpin yang baik itu pemimpin yang tahu mengapa mereka melakukan sesuatu. Pemimpin yang baik itu yang tahu visi dari hidup mereka.
Soalnya gini lah, Kak, semua orang tahu apa yang mereka lakukan. Beberapa orang tahu cara mereka lakukan sesuatu tersebut, tapi cuman sedikit orang yang tahu mengapa mereka memiliki tujuan tersebut dan mengapa mereka memiliki visi tersebut. Wah, berat sekali bahasanya. Kalau Arya? Kalau menurutku sendiri tuh pemimpin tuh memang punya kriterianya masing-masing dalam setiap organisasi. Kita tidak bisa mengeneralisasinya menjadikan satu definisi yang berbeda. Oh iya, maaf. Jadi memang kalau untuk masalah pemimpin ini definisi yang sesungguhnya itu memang tidak ada. Kalau menurut saya sendiri itu. Tapi kalau dalam pengalaman saya dalam melihat sosok-sosok pemimpin yang ada di Loyola ini, saya belajar banyak dalam hal bagaimana cara kita memandang orang lain. Kenapa mereka tidak sependapat dengan kita. Jadi itu memang kita tuh berusaha untuk bisa mengetahui dan mengenali mereka dalam sudut pandang mereka, bukan dalam sudut pandang kita. Karena dalam hal perdebatan kita akan bisa lebih mengetahui orang itu dalam hal perdebatan itu, lebih bisa mengenali itu. Mengenali, oke. Jawabannya sangat keren, mantap. Nah, kan tadi kalian udah perkenalan. Nah, kalian tuh sekarang mahasiswa baru, berarti ya? Kalau Kristo kuliah di mana sekarang? Aku kuliah di Bandung. Di ITB. Betul, ITB. Jurusan? Kalau ITB sih belum masuk jurusan, tapi Kak semua ngulangin SMA, matematika, fisika, kimia. Tapi aku di Fakultas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Kalau Arya? Saya puji Tuhan diterima di Teknik Sipil Undip. Ya, situ. Teknik Sipil Undip. Wah, jurusan-jurusan yang wow dan di kampus-kampus yang ternama. Kan kalian juga masuk di 2 PTN ternama nih. Mungkin bisa bagi tips buat KKL kelas 12 nih khususnya supaya nanti bisa masuk ke PTN yang mereka inginkan. Ya. Kalau dalam hal tipsnya itu memang kalau misalnya ada waktu luang, gunain waktu luang itu untuk belajar. Besok kalian udah ada waktu yang senggang habis ujian nasional atau kalau misalnya memang ada ya ujian nasional dan memang ujian sekolah, nanti kalian waktu luang itu kalian gunain untuk tryout. Jangan sampai kalau misalnya ada kesempatan untuk tryout, kalian malah malas untuk tryout itu. Kalau ya. Oke, Kak Kristo. Kalau aku paling penting buat Kak inisiatif sih. Inisiatif gimana kamu mau masuk mana, terus cari apa yang kamu perluin buat belajar dan lain-lain. Soalnya banyak yang mau tapi nggak mau inisiatif buat nyari apa yang perlu dibutuhkan buat masuk ke sana. Apalagi kampus-kampus ternama. Nah, benar tuh. Jadi buat kalian KKL kelas 12, kalian harus punya tujuan mau kemana, mau kuliah apa. Jadi supaya nggak bingung nanti menentukan ke depannya mau seperti apa. Nah, nih aku punya mini games nih. Oh no. Nah, tenang. Nggak berat tuh. Nah, nanti kalian sebutkan satu kata yang ada di pikiran kalian. Nah, sebutkan satu kata yang ada di pikiran kalian tentang Pak Lau. Menarik. Kristo. Wow. Sebutkan satu kata yang ada di pikiran kalian tentang Karina. Ayo. Menakutkan. Wah, setuju aku itu. Maaf ya Karina. Kalau Kristo. Sangat. Wah, malah lebih sangar yang Jawa ya ternyata. Iya. Sebutkan satu kata yang ada di pikiran kalian tentang Jerry. Imut-imut. Ceria. Sebutkan satu kata yang ada di pikiran kalian tentang guru-guru Loyola. Bersahabat. Terima kasih. Sebutkan satu kata yang ada di pikiran kalian tentang DKKL. Cheerful. Cepat regen. Ya, sedih dong. Sebutkan satu kata yang ada di pikiran kalian tentang Popsila.
Popsila nih. Ayo. Harus ikut. Arya. Apa itu? Apa ya? Popsila. Membentuk guys. Membentuk. Tapi kan tahun ini popsilanya offline. Jadi kalian online. Jadi kalian tidak bisa merasakan serunya offline. Nah, selanjutnya sebutkan satu kata yang ada di pikiran kalian tentang Loyola. Rumah. Udah tahu gue. Ayo. Karanganyar. Karanganyar. Sebutkan satu kata yang ada di pikiran kalian tentang Cage. Ayo. Sebutkan aja nggak apa. Polos. Ayo tuh, apa itu? Ayo. Apa ya? Jengkelin lah. Semangat lah. Kasihan. Ya, kasihan. Sebutkan satu kata yang di pikiran kalian tentang sahabat orator. Mungkin ada ya? Selalu mendukung. Dua kata. Dua Enggak kata apa-apa. ya? Enggak apa. Dua kata. Buat Kristo. Ya itu. Berkesan. Berkesan. Nah ini khusus buat Kristo dulu. Iya. Sebutkan satu kata yang ada di pikiranmu tentang Cut. ya. Masa masuk tangan? Bisa kan? Ampun, guys. Temen. Oh. Nah, ini khusus buat Arya. Sebutkan satu kata yang ada di pikiranmu tentang Temen loh. oh, teman. Oke. Teman. Nah, jadi teman-teman, itu games mini dari kita. Untuk yang terakhir nih, mungkin ada pesan buat KPKL yang ada di rumah. Ya buat KPKL yang ada di rumah, jangan di masa pandemi ini tetap semangat aja. Jangan lupa untuk selalu bersyukur walaupun kondisinya seperti ini. Kalau aku buat KPKL tetap jaga kesehatan, terus buat KKL jangan sia-siain masa-masa di Loyola, jangan nakal-nakal, tetap tahu kewajiban kalian. Itu masih. Oke, kalau dari aku, buat kalian yang ada di rumah, terima kasih udah mau nonton. Tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker bila keluar, dan selalu berpikiran positif. Terima kasih untuk Arya dan Kristo sudah mau datang. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share akun ini. Nah, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!